Satu niat, satu tekad, satu tujuan menjadi WNI. Dan Nathan sudah resmi menjadi WNI. Jutaan anak Indonesia akan punya inspirasi. Semesta bergerak. Istilah itu mungkin yang tepat untuk kita sematkan pada peristiwa 24 jam terakhir, di mana Nathan Cho, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun terbang dari Belanda menuju ke Jakarta. Satu niat, satu tekad, satu tujuan menjadi WNI dan membela tim nasional Indonesia. Setelah tiba malam hari, ya, yang menjadi menarik lagi adalah kesiapan dari Kemenkumham, di mana sekitar pukul 11 konfirmasi dari Kemenkumham, Nathan langsung diambil sumpah pada malam hari tersebut, dan ya sekarang Nathan sudah resmi menjadi WNI. Pengurusan paspor dan KTP digebut ya, dan bisa dipastikan bahwa tanggal 13 nanti Nathan bisa didaftarkan ke FIFA guna pertandingan melawan Vietnam tanggal 21 Maret mendatang. Sementara itu Ragnar dan Tom Haye ya, karena sudah tiba di Jakarta, saya yakin proses pun akan dilakukan. Ini hanya istilah berbeda waktu jam saja. Karena kalau tidak dilakukan, ya ngapain ke Jakarta? Dan ketika sudah di Jakarta, maka proses pengambilan sumpah juga akan segera dilakukan. Harapannya adalah sebelum jam 12 siang, ya, pengambilan sumpah, proses pembuatan KTP dan paspor bisa diselesaikan sebelum jam 12 siang tanggal 13, sehingga setelah itu bisa didaftarkan dan ketiga pemain ini bisa bermain untuk timnas. Dan ini adalah good news bagi kita semua yang berharap bahwa timnas butuh tambahan amunisi untuk sektor lini tengah dan lini depan, dan memperkuat lini belakang juga, karena Nathan itu posisinya adalah bek kiri. Nah, yang menjadi menarik lagi adalah ketika ada yang mengatakan bahwa orang Indonesia sukanya instan, orang Indonesia tidak mau berproses. Pembinaan PSSI usia muda tumpul dan lebih senang mengambil jalan pintas dengan melakukan proses naturalisasi untuk mengejar prestasi dalam waktu pendek. Sebagai sebuah kritikan, masukan, saya pikir kita harus terima dengan senang hati, dan ini masukan yang bagus ya. Akan tetapi saya mengambil angle yang berbeda, persepsi yang berbeda, di mana harus ada bukti Indonesia bisa berprestasi. Dengan adanya bukti tersebut, semua nanti akan bergerak. Kenapa mesti harus ada bukti? Sudah sekian lama progres sepak bola Indonesia berada di itu-itu saja. Ya, kita semua yang suka nonton timnas pasti paham betul, ya, pasti paham betul proses timnas dan prestasi timnas di situ-situ aja. Asia Tenggara, lawan bebuyutannya Malaysia, Vietnam, Thailand, di situ-situ saja, dari kecil hingga sekarang. Ya, sekarang PSSI bergerak untuk sesuatu yang berbeda. Maksud saya, proses naturalisasi dan percepatan prestasi ini pun tidak membalikan telapak tangan ya. Ketika ada banyak pemain naturalisasi yang dimasukkan, belum tentu kok prestasi langsung terjadi. Nyatanya juga kemarin di Piala Asia masih kedodoran meskipun juga lolos 16 besar. Terus kemudian ini juga posisinya genting kualifikasi Piala Dunia, poinnya masih 1 dan butuh poin-poin selanjutnya, 3 kemenangan harga mati untuk timnas agar bisa lolos. Ketika angle-nya diambil dari sisi negatif, maka ya ini kurang tepat menurut saya. PSSI melakukan ini ingin membuktikan gitu. Ingin membuktikan bahwa kita punya prestasi. Sementara jalan yang kita pilih ini. Ya.
Dengan pelatihnya Sintayong, kemudian amunisinya sebagian besar pemain naturalisasi, diharapkan prestasi demi prestasi terwujud. Setelah terwujud, apa yang terjadi? Jutaan anak Indonesia akan punya inspirasi. Inspirasi bahwa timnas Indonesia levelnya sekarang sudah berbeda. Levelnya tidak lagi di Asia Tenggara, tapi di Asia. Dengan begitu, mimpi-mimpi anak muda yang ingin menjadi pemain sepak bola, mimpi-mimpi orang tua yang menginginkan anaknya menjadi pemain sepak bola, sekarang terbuka lebar. Inspirasi ini sebenarnya menjadi gerakan semesta pada saatnya. Kita tidak lagi menarik-narik, mempengaruhi banyak anak-anak untuk ayolah main bola, ayolah berlatih bola dan sebagainya. Tapi mereka menginginkan sendiri. Saya ingin berlatih sepak bola dan saya ingin menjadi pemain profesional karena timnas Indonesia juga sekarang sudah pada level Asia. Kalau narasi itu yang dibangun dan bisa dibuktikan PSSI, timnas, pelatih Sintayong dan sebagainya, stakeholder yang mendukung, maka ini bagian dari gerakan semesta. Gerakan semesta inilah yang akan membuat sepak bola Indonesia terangkat sedikit demi sedikit, baik di level nasional ya, atau warga negara Indonesia atau timnas Indonesia, maupun nanti di Asia Tenggara, maupun nanti di Asia. Pergunjingan, gosip, info, news, apapun itu namanya, kalau timnas Indonesia sudah menjadi buah bibir, maka ini menjadi dorongan positif. Ya. Artinya kinerja PSSI nanti berhasil dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Nah, nanti tinggal kita bisa melihat tuh timnas-timnas U-nya ya bagaimana berkiprah, bagaimana dibentuk dan sebagainya. Sekarang timnas U17 sudah dipegang oleh Coach Nova ya, terus kemudian timnas U20-nya dipegang Coach Indra Sapri, terus kemudian U23 dan timnas senior dipegang Sintayong. Ketiga pelatih ini tidak berdiri sendiri, kata Pak Erick Thohir. Ketiga pelatih ini adalah berkesinambungan. Ya. Dengan kesinambungan ini, nanti akan bisa diperlihatkan bagaimana progres itu nanti ada. Jika itu bisa menghasilkan prestasi demi prestasi, pemain berbakat dari berbagai macam wilayah Indonesia itu bisa muncul, inilah kebanggaan tersendiri bagi kita semua pecinta sepak bola timnas Indonesia. Meskipun nanti U17, U20 pasti naturalisasi pun akan dikerjakan guna mengangkat prestasi, ya. Nah, ini memang ya kalau kita berbicaranya hanya 1 tahun 2 tahun, ya bisa jadi kita betul bahwa PSSI melakukan jalur instan gitu. Tapi kalau kita berbicaranya 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, maka kita akan bisa melihat proses ini sebagai proses yang holistik, yang menyeluruh dari beberapa aspek. Ada aspek kanan, aspek kiri. Aspek kanannya timnas diserbu pemain naturalisasi dan kita bertekad untuk membangun sepak bola agar bisa berprestasi. Tapi di sisi kiri, pembinaan dan sebagainya, grassroots, ini nanti akan dipacu dengan sendirinya. Ini yang gairah ini yang nampak kelihatannya, aura ini yang nampak. Kalau nanti Indonesia bisa lolos kualifikasi Piala Dunia dan masuk ke babak ketiga misalkan, atau Indonesia nanti bisa 4 besar atau 8 besar pada Piala Asia U23 misalkan, saya yakin para orang tua Indonesia suka menonton timnas. Anak-anak nanti juga akan diajak nonton timnas, dan anak-anak juga akan terinspirasi untuk dibelikan sepatu bola, untuk dibelikan kostum bola, dan ingin berlatih di SSB. Aura ini yang sekali lagi semoga saja auranya seperti itu dan akan menjadi bagian dari pengembangan persepakbolaan Indonesia. Muaranya timnas berprestasi. Kita ikuti update selanjutnya. Semoga saja ketiga pemain ini bisa berbicara banyak, proses
naturalisasinya selesai dan bisa didaftarkan dan akan berperan penuh pada pertandingan 21 Maret mendatang. Kita ikuti video-video berikutnya, update-update berikutnya mengenai pemain Indonesia, timnas Indonesia, dan sepak bola Indonesia, Liga Indonesia bersama saya, Setia Uban. Thanks for watching.